Shalom Charis Kids, selamat hari Minggu. Hai Karina, apa kabar? Kabar baik Kak Pinkan, kabar kakak? Luar biasa baik. Karina, aku mau nanya dong, Karina kangen gak sih sama ibadah offline? Kangen banget Kak. Apa sih yang Karina kangenin dari ibadah offline? Yang pastinya sih kan kalau offline itu kita bisa ketemu sama adik-adik semua. Terus kita juga bisa memuji dan menyembah Tuhan bersama-sama. Tapi walaupun kita kangen sama ibadah offline, sekarang kita cuma bisa ibadah online. Kita tetap harus persiapkan yang terbaik buat ibadah kita. Betul Kak, kita tetap harus semangat. Apa aja sih yang perlu kita siapin Karina? Adik-adik kita perlu siapin Alkitab, buku Charis Kids, dan perjamuan kudus ya, jangan lupa. Yuk kita sekarang sama-sama siapin barang-barangnya yuk. Kita hitung sama-sama ya Kak. Oke. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Yeay, yuk kumpul lagi. Kalian udah pada siapin semuanya? Kalau udah siap, kita bangkit berdiri. Nah, sekarang kita mau mulai ibadahnya sama-sama ya. Oke, Selamat beribadah. Shalom Charis Kids. Apa kabar kalian hari ini? Puji Tuhan pasti baik kan? Yuk sebelum kita mulai ibadah kita pada hari ini, kita lipat tangannya, tutup matanya, ikuti aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu pada hari ini. Sekarang kami ingin memuji, memuliakan namamu. Berkati ibadah kami dari awal sampai akhir. Hanya di dalam namamu kami berdoa. Amin. Yeay. Yuk kita berdiri untuk memuji nama Tuhan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Takkan berhenti memuji, meninggikan
tinggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri, dan kini hanya untukmu. Hidup Kini hanya untukmu. ini hanya untukmu. Yeay. Ya, gimana Kak adik-adik? Masih semangat untuk memuji nama Tuhan kan? Masih. Kalau masih semangat memuji nama Tuhan, ayo kita lebih semangat lagi memuji nama Tuhan. Let's go. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 ada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Begitu besar kasih telah tercurah bagi dunia, karyamu, kasihmu yang termulia, tiada terselami, besar dan ajaib perbuatanmu. Kau beri hidupmu bagi diriku, tiada yang sepertimu. Kau berkuasa selamanya, ku puji kau selalu. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhan. Oh, betapa dalamnya, betapa lebarnya kasih setiamu. Oh, 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 tiada bandingannya, tiada duanya, tiada seperti kau, Yesus Tuhanku. Oh, 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 Yesus Tuhanku. Yeay. Yuk adik-adik semua, kita sekarang mau menyembah Tuhan Yesus. Sama-sama tutup matanya, angkat tangannya. Kita mau naikkan penyembahan kita. Di hatimu terukir namaku, di matamu terlukis wajahku. Buka
Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau Meski terkadang aku terjatuh, tak pernah lelah Kau hampiriku, memelukku dengan cinta-Mu. Betapa besar mulia kasih-Mu. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan, Sungguh berharga Engkau. bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan, Sungguh berharga Engkau, Yesus. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau. Bagimu Tuhan segala pujian, hormat kemuliaan tiada ternilai. Salibmu Tuhan, sungguh berharga Engkau, Yesus. sungguh berharga Engkau, Yesus. Halo adik-adik Charis Kids, saatnya kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita akan bersama-sama masuk dalam perjamuan kudus. Adik-adik di rumah boleh persiapkan elemen perjamuan kudus ya. Bisa roti, bisa crackers, dan juga bisa jus atau sirup anggur. Bapa dalam sorga, kami mengucap syukur buat Tuhan Yesus, anak yang paling Kau kasihi yang telah mati untuk kami. Dan saatnya kami anak-anak yang Tuhan Yesus sayang, kami mau beritakan kematian Tuhan, kami mau menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Mari adik-adik kita angkat tubuh Tuhan dan sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang telah turun dari sorga. Inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus yang telah tergantung di atas kayu salib menjadi kesembuhan bagi setiap kami. Kami percaya oleh apa yang Tuhan Yesus telah lakukan, kami semua menjadi sehat, kami punya tubuh yang kuat. Di dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus.
Mari kita makan, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kita angkat darah Tuhan, sama-sama kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang telah tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Kami percaya oleh darah Tuhan Yesus kami menjadi orang benar dan orang kudus. Semua dosa-dosa kami sudah Tuhan Yesus hapuskan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima janji warisan sebagai orang benar dan orang-orang kudus milik kepunyaan Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah menjadikan kami milik kepunyaan Tuhan Yesus. Kami percaya kami anak-anak kesayangan Tuhan Yesus yang telah ditebus menjadi milik kepunyaan Tuhan Yesus yang kudus dan benar. Dan kami percaya kami menerima janji warisan Tuhan Yesus Kristus kepada setiap orang benar dan orang kudus milik kepunyaan Tuhan. Kami percaya kami bersama seluruh keluarga kami semuanya sehat, kami semuanya diberkati berlimpah-limpah, dan kami juga percaya Tuhan Yesus akan selalu setia bersama-sama dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita yang percaya, adik-adik Charis Kids yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Hai Charis Kids, apa kabarnya adik-adik? Kak Kris berharap dimanapun kalian berada, kalian baik-baik dan sehat-sehat selalu ya. Sebelum kita mulai cerita Alkitab kita hari ini, yuk kita bersatu dalam doa dulu. Kita lipat tangan kita, tutup mata kita, ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, kami bisa sekolah minggu dan mendengarkan cerita Alkitab. Pimpin kami Tuhan, agar kami dapat mengerti cerita Alkitab yang akan kami dengar. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan, amin. Nah, sebelum kita mulai, yuk sama-sama katakan bersama-sama Kak Kris, aku anak yang paling disayang Bapa di sorga. Sekali lagi yuk kita katakan, aku anak yang paling disayang Bapa di sorga. Nah adik-adik, sebelum kita mulai cerita Alkitab kita hari ini nih, Kak Kris mau tanya dulu nih. Di sini kira-kira siapa yang udah tahu kalau besar nanti mau jadi apa? Mungkin ada yang mau jadi YouTuber. Atau mungkin ada yang mau jadi penyanyi gitu. Nah, adik-adik, cerita Alkitab kita hari ini, kita mau belajar dari satu cerita tentang seseorang yang sama sekali nggak tahu kalau ternyata ia sudah dipilih Tuhan untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Baik dirinya atau keluarganya nggak ada yang tahu loh adik-adik. Dan juga nggak menyangka kalau dia telah dipilih Tuhan untuk menjadi seorang raja. Nah, jadi begini ceritanya. Dimulai dari suatu hari ketika Nabi Samuel diperintahkan Tuhan untuk mendatangi seorang yang bernama Isai. Isai adalah seseorang yang memiliki 8 orang anak laki-laki. Tuhan telah memilih salah seorang dari anak laki-lakinya
untuk menjadi raja bagi bangsa Israel. Tetapi pada saat Nabi Samuel mendatangi rumah Isai dan menanyakan tentang anak laki-lakinya, Isai hanya memanggil 7 orang saja dari anak-anaknya. Ia tidak memanggil anaknya yang terakhir yang bernama Daud, yang sedang menjaga domba di padang. Nah, adik-adik, saat itu mungkin Isai berpikir bahwa hanya kakak-kakak Daud saja yang memungkinkan untuk menjadi raja. Karena tubuh kakak-kakaknya begitu besar, gagah, perkasa, dan sangat cocok untuk menjadi raja. Sedangkan Daud adalah anak yang terkecil. Tubuhnya tidak seperti kakak-kakaknya. Dan juga pekerjaannya hanya menjaga domba adik-adik. Mungkin karena hal-hal itulah Isai tidak berpikir kalau Daud masuk ke dalam hitungan. Kemudian Nabi Samuel pun mulai melihat masing-masing anak Isai dan mencari nih salah seorang yang telah ditetapkan Tuhan untuk menjadi raja. Awalnya Nabi Samuel berpikir kakak tertua Daud lah yang bernama Eliab yang dipilih Tuhan. Nabi Samuel mengira Eliab yang tubuhnya besar dan tampan adalah raja yang ditetapkan oleh Tuhan. Tetapi Tuhan berkata bahwa bukan dia yang dipilihnya. Tuhan juga berkata adik-adik bahwa jangan memandang parasnya. Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Setelah ketujuh anak Isai dilihat oleh Nabi Samuel, ia pun bertanya, apakah sudah semua anak Isai diperlihatkan? Nah, Isai pun baru teringat bahwa ternyata ada anaknya yang terkecil sedang menggembalakan domba. Nabi Samuel pun meminta untuk menyuruh anak itu datang. Kemudian adik-adik, setelah Daud datang, Tuhan pun berfirman bahwa inilah raja yang telah dipilih Tuhan. Tuhan menyuruh Samuel untuk mengurapi Daud. Daud pun diurapi di tengah-tengah saudara-saudaranya itu. Dan sejak hari itu adik-adik hingga seterusnya, di dalam Alkitab dikatakan bahwa berkuasalah roh Tuhan atas Daud. Wah, keren sekali ya adik-adik. Nah, Charis Kids, dari cerita ini kita bisa melihat bahwa Tuhan mengetahui dan melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia. Ketika mungkin orang lain tidak memperhitungkan dan mempercayai Daud, bahkan keluarganya sendiri juga seperti itu. Tetapi Tuhan justru memilih Daud. Tuhan memilih Daud, menjadikan Daud menjadi seorang raja saat Daud masih menjadi gembala domba. Walaupun ayahnya dan kakak-kakaknya dan juga Daud sendiri tidak bisa melihat hal itu, tapi Tuhan tahu apa yang menjadi rencananya untuk Daud. Hai adik-adik Charis Kids, hari ini kita mendengar kabar yang begitu baik. Hari ini kita belajar bahwa Tuhan kita tahu rencana yang baik yang ada buat kita dan untuk masa depan kita, masa depan adik-adik, masa depan Kak Kris. Nggak peduli sekalipun orang terdekat kita atau bahkan kita sendiri nih tidak bisa melihat hal itu, rencana Tuhan untuk kita selalu adalah rencana yang indah. Seperti yang tertulis dalam Alkitab di Yeremia 29 ayat 11. Kak Kris bacain ya. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Atau dalam bahasa Inggrisnya, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Amin adik-adik, adik-adik Charis Kids yang sangat dikasihi Tuhan Yesus. Kak Kris mau ingetin lagi nih, tetaplah bergantung dan percaya kepada setiap janji Tuhan bagi kita.
bagi adik-adik, bagi Kak Kris. Tuhan telah berfirman bahwa Ia mengetahui rancangannya untuk kita, yaitu rancangan damai sejahtera untuk memberikan kita hari depan yang penuh harapan. Amin. Ia adalah Tuhan yang selalu setia dengan janji-janjinya. Jadi, ketika janji itu sudah kamu dengar, Tuhan pasti akan melakukan segala cara untuk membuat firman-Nya itu terjadi. Amin adik-adik. Hari ini, kalau misalnya kalian merasa banyak yang kamu nggak tahu tentang masa depan kalian, atau cita-cita mau jadi apa ya? Atau mungkin ada yang bilang kalau kamu nggak bisa mencapai cita-cita kamu. Kalian harus ingat, kalian nggak perlu takut atau sedih. Karena Tuhan Yesus tahu semua itu loh. Dan Tuhan Yesus merencanakan rancangan yang terbaik buat kamu. Kalau saja seperti Daud tadi, yang hanya menjadi seorang gembala domba, Daud yang sama Tuhan pilih menjadi raja atas bangsa Israel. Seindah itu janji Tuhan untuk masa depan kita. Amin. Apalagi untuk kamu yang paling disayang sama Tuhan Yesus. Semua rencana indah buat masa depan kamu pasti akan terjadi. Tugas kita adalah untuk terus percaya kepada Tuhan Yesus dan mengucap syukur karena masa depan kamu sudah direncanakan dengan sangat indah oleh Tuhan Yesus. Ingat adik-adik, Tuhan Yesus tahu apa yang terbaik buat kamu. Yuk, sekarang sama-sama kita berdoa, kita mengucap syukur untuk kabar baik yang sudah kita dengar hari ini. Ikutin Kak Kris berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, Engkau begitu mengasihi kami. Engkau telah merancangkan rancangan-rancangan yang indah bagi masa depan kami. Terima kasih Bapa, kami tahu bahwa masa depan kami indah di dalam tangan-Mu yang begitu mengasihi kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya, yang disayang sama Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Oke, ibadah kita sudah selesai. Nah adik-adik, sekarang kita kerjain aktivitas Charis Kids ya. Setelah adik-adik selesai, jangan lupa minta tolong papa dan mama untuk mengirimkan hasil kerja adik-adik. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus mengasihimu.